Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian pendengar Potato Podcast atau Popocast. Kembali lagi sama gue Farah Agni Kistina. Di Popocast kali ini, gue bersama temen gue bakal obrolin seputar komunikasi keamanan, terutama tentang pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya, kita kenalan dulu nih sama partner gue. Silakan. Halo, kenalin nama gue Anisius Fatun. Gue di sini baru pertama kali join di podcastnya Farah dan udah kalian ketahui bersama bahwa kita bakal bahas pengaplikasian komunikasi keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya kita bakal ulik sedikit apa sih komunikasi keamanan itu. Nah, jadi menurut paper yang gue baca nih setelah gue riset-riset gitu di internet, jadi tuh komunikasi keamanan merupakan proses pengkomunikasian yang dilakukan agar terhindar dari ancaman atau bahaya. Nah, si komunikasinya ini menjadi subjeknya dan keamanan menjadi objeknya. Jadi tuh gimana kita yang bersangkutan mengkomunikasikan segala sesuatu yang bisa mengancam keamanan. Dan paper ini ditulis oleh Hairunisa. Lanjut, gue bakal bahas ruang lingkup dari komunikasi keamanan. Berdasarkan sumber yang gue baca juga, bahwa ruang lingkup komunikasi keamanan ini berkaitan banget sama hubungan internasional nih. Nah, dalam hubungan internasional ini, umumnya isu keamanan yang dibahas itu dibagi dua. Ada isu keamanan tradisional dan non-tradisional. Lebih lanjut bakal diulik sama Farah. Nah, untuk yang tradisional itu, dia jadi berpusat pada negara. Nah, biasanya ini identik dengan yang namanya militer, atau kalau bahasa ilmiahnya militerisasi. Nah, karena memang tuh dalam isu tradisional ini menggunakan kekuatan militer, misalnya kayak perang, yang semacamnya lah ya. Terus kalau yang non tradisional itu dia lebih ditekankan pada pelaku-pelakunya atau si aktor-aktornya. Jadi kan kalau tradisional kayak yang gue bilang sebelumnya, subjeknya itu militer. Nah, kalau yang non tradisional ini subjeknya manusia. Contohnya kayak tentang kesejahteraan manusia, terorisme, pendidikan, kesehatan juga, dan lain-lain. Tadi udah dibahas sama Farah, isu keamanan yang umum gitu dibahas dalam hubungan tradisional dan komunikasi keamanan. Lanjut, gue bakal bahas dari perbedaan komunikasi keamanan dan keamanan komunikasi. Jadi pertama, komunikasi keamanan ini merupakan komunikasi yang memiliki tujuan untuk melindungi, melawan, atau membuat suatu ancaman dalam bentuk serangan terhadap aset, yaitu negara, yang kemudian komunikasi tersebut nantinya dapat menjamin suatu aset atau negara tersebut terbebas dari ancaman, hambatan, dan gangguan. Sementara Kalau keamanan komunikasi, dia lebih menerangkan gimana kondisi, unsur, sampai proses komunikasi yang dilakukan bisa bebas dari suatu ancaman. Jadi seperti gimana kita mengamankan komunikasi itu sendiri dalam tujuan tertentu. Nah, keamanan dalam komunikasi maksudnya itu kita di sini ikut menciptakan sebuah keamanan selama proses komunikasi berlangsung. Karena kan kita semua juga tahu nih ya kalau komunikasi itu nggak selalu yang berjalan mulus, pasti ada aja gangguannya. Contohnya kayak kebisingan. Karena gimana pun juga kan eh, sebuah komunikasi itu harus suasananya kondusif ya. Kalau misalkan ada berisik, entah itu karena suara-suara tambahan lainnya yang ditimbulin dari faktor-faktor eksternal, terus juga misalkan kayak kalau kita ngobrol lewat telepon atau apa tapi jaringannya gak bagus kan juga gak enak gitu dalam berkomunikasi. Nah, makanya dalam komunikasi ini harus keamanan itu harus kita bisa raih gitu keadaannya biar ngomongnya juga enak, komunikasinya lebih enak gitu. oke, benar banget. Jadi gue mau jelasin dikit nih dari maksud. Kan tadi Farah itu udah menjelaskan maksud dari keamanan komunikasi itu apa. Jadi kalau misalnya komunikasi keamanan ini maksudnya adalah komunikasi dalam keamanan. Gimana sih? Jadi komunikasi yang kita lakukan itu sebagai proses untuk menciptakan keamanan dari ancaman, hambatan atau gangguan yang dapat menyerang sebuah wilayah atau misalnya sebuah negara atau ancaman apapun itu.
bedanya kalau dari keamanan komunikasi itu adalah, kalau keamanan komunikasi, keamanan yang harus diciptakan dalam sebuah komunikasi. Tapi kalau komunikasi keamanan adalah komunikasi yang sengaja dilakukan untuk menciptakan keamanan sebuah wilayah atau tempat dan ancaman dan wilayah-wilayah lainnya kayak gitu. Oke, setelah kita bahas sedikit teori dan ruang lingkupnya tadi, kita bakal masuk nih ke inti pembicaraan, yaitu pengaplikasian komunikasi keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, gue bakal ceritain, bukan gue sih, kita bakal ceritain peristiwa yang sering banget kita lakukan setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, yaitu, Ayo, kalian ada yang bisa tebak? Nah, bener banget, kalau kalian jawabnya itu buka sosmed alias sosial media, itu bener banget. oke, boleh sebelum gue nanya-nanya nih ke sama Farah, mungkin dia pernah atau enggak yang ngalamin peristiwa yang enggak enak di sosmed, gue kayak bakal mereview dikit bahwa bukan hal yang tabu lagi kalau misalnya sosmed ini menjadi ajang perbuatan yang tidak baik sama orang-orang jahat gitu, atau oknum-oknum tertentu. Misalnya seperti akunnya diretas, atau misalnya akun tersebut itu disalahgunakan, udah diretas terus dimanfaatkan untuk hal yang buruk-buruk. itu sering banget, udah bukan hal aneh. Bahkan udah jadi rahasia umum juga sih ya. Bener, sepertinya yang bener bukan rahasia umum kali ya guys, kayaknya dirimu tipe deh ngomong. Oke, lanjut. Jadi kita pertama bakal bahas itu dulu, bakal bahas sosmed. Mungkin umumnya, bukan umumnya, mungkin di sini kita bahas itu Instagram kali ya. Akun yang kena hack nih. Mungkin Farah ada cerita dari pengalaman misal akunnya terkena hack, atau mungkin dirimu sendiri pernah menghack sebuah akun. Sebenarnya pernah keduanya sih. Jadi waktu itu, waktu zaman-zaman SMP kan ya, sampai awal-awal SMA itu kan kayaknya Instagram bener-bener lagi yang hits banget gitu. Iya, banyak dipakai. Karena sebelumnya sempat pakai tuh pet ya sebelum ada Instagram. Nah terus pas itu Instagram gue pernah nggak bisa kebuka gitu, padahal gue inget banget itu passwordnya tuh udah bener gitu yang gue masukin, apalagi ID-nya. Dan ya itu juga karena password gue tuh sebenarnya ada di 3 sosial media yang emang sama, jadi gue nggak lupa itu sama password sosmed gue termasuk si IG ini. Nah terus pas gue coba kok nggak bisa ya, dan ternyata pas gue inget-inget itu kejadian ini setelah gue nge-login di website gitu. Maksudnya kayak lewat UC browser atau lewat Google Chrome gitulah pokoknya, lewat web. Pas gue balik ke login di via aplikasinya langsung tuh kayak nggak bisa kebuka gitu loh. Dan pas gue cek lagi lewat email, ternyata akun gue ini punya jejak kalau dia lagi login di Singapura. Kan kayaknya gue jadinya bingung ya, kok jauh banget di Singapura gitu akun gue kebuka. Mungkin lo tiba-tiba ada di Singapura kali waktu itu. Ya bisa. Keren juga ya. Ya kayak gitu, jadi nggak bisa dibuka kan. Panik dong gue, soalnya dari yang udah-udah kan biasanya kalau akun di hack kayak gitu akan upload sesuatu yang aneh gitu ya, yang nggak jelas. Jadi karena gue takut hal itu terjadi, gue langsung aja tuh gerak cepat cari-cari cara gimana caranya tuh akun gue balik gitu. Termasuk dari yang tersederhana dulu sih, lewat kan suka ada tuh tools di Instagram, kalau di bawah username terus password, di bawahnya suka ada lupa password terus bisa diganti ke yang baru kan. Nah gue mencet itu terus, tapi ternyata cara itu juga nggak bisa. Akhirnya gue pakai pusat bantuan yang emang disediain dari Instagram. Dan kan biasanya kalau kayak gitu sistemnya itu dia bot dulu ya yang layanin, tapi kalau misalkan dari cara-cara yang udah bot itu kasih tahu nggak efektif juga, biasanya bakal dialihin ke admin dari Instagram Indonesianya. Nah pas itu sebenarnya si adminnya ini ngasih tips-tipsnya gitu, kayak cara-caranya biar akun gue balik itu sama aja gitu kayak yang dijawab sama bot, jadi gak ada ngaruhnya. Dan alhasil
selama beberapa tahun itu akun gue bener-bener nggak bisa dibuka dan nggak bisa diapa-apain. Jadi yaudah gue memutuskan buat bikin akun lagi. Tapi setelah udah beberapa tahun itu, pas gue coba pakai password yang sebelumnya gue masukin dan ternyata salah, itu tuh bisa gitu. Jadi ya udah langsung aja deh gue autentifikasi dua faktor gitu, kayak pakai email juga, nomor telepon juga, terus ganti password yang baru. Oke, berarti setelah itu lo mulai double security gitu ya untuk Iya. aplikasinya biar nggak kena hack lagi. Hmm. Seru banget guys, alhamdulillahnya gue belum pernah sih ya sampai akun gue kena hack, dan gue berharap jangan sampai pernah. Oke, lanjut. Tadi lo juga bilang bahwa pernah dua-duanya nih. Setelah Hmm. menceritakan akun lo kena hack, berarti lo juga pernah mengehack, mencoba untuk menghack akun. Itu Yap. gimana ceritanya? Jadi ya sebenarnya ini alasan gue buat mencoba meretas satu akun sosmed itu subjektif ya alasan gue. Soalnya jadi tuh ceritanya gue tuh kepo sama si sosmed teman gue nih. Tapi sebenarnya ini ex gue sih. Jadi gue kepo gitu, terus gue mau mencoba dan gue lihat cara ini tuh dari internet gitu. Gue coba ternyata bisa, tapi karena mungkin dia juga udah pakai ini kali ya, keamanan dua kali gitu, autentifikasi dua kali, jadi itu tertaut sama emailnya dia. Nah email ini kan pasti nyangkut dong di handphonenya, nggak mungkin enggak. Nah dari situ notifikasinya muncul. Alhasil Notifikasinya jadi muncul. gagal. Iya, alhasil jadinya gagal deh tuh buat ngehack si akunnya itu. Dan gue ngehack itu dari username-nya dia terus sama emailnya, kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalkan eh, email di dia gue logout dan cuma sign in emailnya di gue doang, mungkin bisa kali ya gue hack, kayak gitu sih. Kayaknya emang itu tuh udah tanda-tandanya lo harus move on, beb. Lu tuh gak udah nggak usah mengulik-ngulik si X itu kabarnya kayak gimana gitu ya. Oke, lanjut. Tadi kita udah bahas nih topik yang umum banget kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai mau tidur itu main sosmed. Terus untuk isu yang kedua, ini gue sama Farah mau bahas di lingkungan rumah, alias lingkungan kita bertetangga sama tetangga kanan kiri, ada Pak RT, Pak RW, dan perangkat keamanan lainnya gitu. Terus nih kalau di kasus perumahan kan ya umumnya yang sering kejadian itu adalah maling nih. Warga yang kehilangan misalnya ada aja yang diambil, sampai burung, sepeda motor mungkin, terus apalagi ya, mungkin yang paling umum itu sih. Nah terus gue mau share sedikit cerita di komplek gue nih. Jadi di komplek gue waktu itu pernah banget tuh berada di fase-fase hampir setiap hari gue mendengar ada kabar orang kemalingan gitu, apapun itu. Tapi paling sering sih biasanya motor. Dia ini mulai beraksi gitu biasanya mulai dari sebelum maghrib ada, terus tengah malam sampai bahkan subuh. Kan kalau subuh tuh masih sepi banget ya, orang Iya belum benar pada banget. bangun. Terus juga mobilitas di komplek tuh sepi, nggak ada yang bolak-balik karena waktu itu komplek rumah gue jalan utamanya masih terhubung sama kampung gitu, jadi gampang banget tuh aksesnya. Nah terus setelah sering banget nih ada kejadian warga yang kehilangan motor atau bahkan burung aja tuh sering banget hilang. Ceritanya di komplek gue tiba-tiba ada hansip nih. Terus gue sebagai warga pasti mikirnya kayak, oh mungkin ini si Pak RT itu inisiatif untuk nyewa Nyewa ya. hansip nih, biar si hansip ini bisa jadi double security untuk ronda nih tengah malam di komplek, karena yang jam rawan banget maling kan biasanya tengah malam ya. Jadi di komplek gue disewa hansip, dia beroperasi mulai jam 12 malam sampai jam 4 pagi, dan si hansip ini ngasih tanda kalau misalnya dia itu lagi keliling, dia bakal ketok-ketok tiang listrik, kan bunyinya bising banget tuh. Nah tapi setelah dia mungkin baru-baru kerja, si Pak RT di lingkungan gue juga menghimbau nih, mengkomunikasikan ke masyarakat, ngasih tahu kalau misalnya kita udah punya hansip nih yang kerjanya mulai dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi. Terus hansip ini kalau misalnya lagi ronda itu ngasih tandanya ketok-ketok tiang listrik. Jadi kalau misalnya ada warga yang dengar tuh udah nggak kaget kalau ih itu suara apaan sih ya, serem banget malam-malam tuh Iya karena tiba-tiba ada suka suara horor. itu. Iya kan, jadi karena kita udah dikasih tahu sebelumnya,
pas malam-malam warga dengar tuh udah nggak kaget kalau itu, oh ternyata itu suara si Babe Hansip, kita di sini manggilnya Babe. eh Terus kita juga disosialisasi sama si Pak RT bahwa si warga ini juga iuran ibaratnya gitu ya, buat ngasih insentif sedikit sama si Babe Hansip. Nah terus beneran beneran berasa sih setelah ada si Hansip ini, mulai mulai reda banget tuh kabar-kabar kehilangan barang atau motor atau apapun itu bener-bener berasa banget redanya. Dan gue juga turut, wah cukup efektif gitu ya saat itu eh, nyewa hansip pas lagi rawan-rawannya maling. Tapi kalau dari segi warga itu ngadain ronda juga nggak sih di luar dari jadwal si Hansip itu sendiri? Kan kadang ada tuh komplek yang bapak-bapaknya ngadain jadwal ronda, entah itu kayak seminggu sekali atau bahkan seminggu 2 kali di tiap Sabtu Minggu gitu. Di komplek rumah lu ada nggak sih? Kalau komplek rumah gue sih ada. Kalau babe-babe hansip, bukan hansip, babe-babe ronda, sebenarnya sebelum punya hansip kita ada jadwal ronda gitu bawa bapaknya. eh tapi pas ada hansip itu agak dikurangin, apa mungkin nggak ada ya, seinget gue nggak ada sih. Pokoknya sebelum ada hansip di sini ada bapak-bapak yang ronda. Pas udah ada hansip, bapak-bapak rondanya udah dihilangin gitu, jadi udah tugasnya diganti sama si bapak hansip. Cuma kadang-kadang namanya bapak ya kan butuh refreshing juga, pulang kerja mungkin dia capek, terus butuh butuh apa sih, butuh main gitu sama temen tetangga sebelah. Itu suka ada yang nongkrong juga sampai malam sekalian nemenin babe hansip kayak gitu sih. Bahkan gak cuma bapak aja, di sini tuh remaja cowoknya juga cukup aktif banget ikut bantuin babe hansip buat jaga-jaga sampai pagi. Kalau misalnya kasusnya lagi naik lagi tuh pasti ditemenin si babe hansip gitu. Berarti ini ya apa dibuat makin ketat aja itu Lumayan, keamanan di sekitar rumah dari lumayan, yang lumayan. apa si RT mengkomunikasikan misalnya dari keluhan warga sering kejadian kehilangan. Terus apalagi juga nih ya sekarang kan COVID gitu, berarti sebuah ancaman juga dong buat negara kan, soalnya ancaman negara kan juga bisa berupa kesehatan. Nah, terus udah makin ketat lagi nih ya nggak sih Iya benar perumahan banget. lu, jadinya pintu keluar masuk pun kayak yang nggak dibuka 24 jam Iya atau benar. bahkan benar-benar ditutup Iya terus. benar. Terus lu masuk juga harus cuci tangan dulu, lu Iya benar. nyediain gitu gak sih? Karena gue kalau ngejemput lu jujur aja gue agak ribet ya buat buka portal komplek Muter-muter. gitu. Jadi emang di komplek gue ini semenjak covid juga itu berasa banget kalau tadinya di ujung gang itu nggak ada portal, nggak ada pagar kayak gitu. Terus semenjak covid tuh jadi dibikin karena mungkin untuk mengurangi mobilitas warga di luar komplek kali ya, biar Mondar mandir gitu ya. nggak mondar-mondir, maksudnya nggak sembarangan orang yang bisa lewat komplek. Karena waktu itu covid lagi booming banget di sini kan, hampir semua warga kayak pernah di sini waktu itu. Jadi dibikin portal sama pagar gitu, dan aksesnya ada yang 24 jam, ada yang terbatas juga. Lumayan agak horor memang waktu itu karena sepi banget, gak ada yang lewat depan rumah. Tapi ya demi keamanan bersama gitu kan, keamanan diri sendiri dan keluarga dan tetangga-tetangga, ya kita harus nurut-nurut aja sama sosialisasi dari Bapak RT. Tapi mungkin gimana cerita di Komplek Kara, apa sedikit berbeda atau sama atau gimana nih? Boleh share dikit. Kalau di komplek gue ya sebenarnya nggak beda jauh sih ya, cuman kan jadi tuh ada dua pintu masuk gitu loh, yang satu dari blok yang belakang, yang satu lagi dari yang emang pintu masuk utama gitu. Nah kalau buat di pintu masuk utama sendiri itu kan pintu masuk ada kanan kiri gitu ya. Nah itu tuh yang satu kadang ditutup gitu loh, Nes, ditutup. Jadi ya udah kayak yang mau masuk masuk, yang keluar keluar di pintu yang sama. Dan kalau jadi tuh nggak peduli lu orang komplek itu atau bukan, yang penting kalau lu mau masuk komplek gue tuh lu pasti berhentiin nih buat cuci tangan. Bener guys, pokoknya gue kalau mau masuk kompleknya Farah itu wajib banget berhenti, turun motor, cuci tangan dulu. Karena kalau nggak turun motor, nggak cuci tangan, kita dicegat, udah kayak mau dibegal gitu ceritanya. Serem banget deh sama bapak satpam di sono teh. Ya begitu. Dan sempet juga sih sebenarnya ada cerita, mungkin mungkin nggak tahu ya, ini bagi gue lucu. Jadi tuh ada salah satu warga gitu, warga blok gue yang dia tuh main masuk aja karena mungkin
belanjanya juga banyak ya karena dia kan buka warung, dia habis belanja gitu, terus dia masuk ke komplek, dia nggak sempat cuci tangan dulu, dia main main masuk aja gitu, dan cegatannya ya udah dilaluin gitu aja sampai diteriakin, dan akhirnya dia ditegur gitu di grup WhatsApp. Dan itu juga salah satu yang bikin gua kapok juga sih, kalau misalkan gak cuci tangan dulu ntar kan kalau diomongin gimana gitu ya. Gengsi ya guys, pokoknya kita menjaga image aja deh, nurut sama kebijakan yang diterapin di komplek waktu itu. Nah, jadi dari ketiga peristiwa yang tadi kita sedikit ulas nih, gue sama Farah tuh punya kesimpulan bahwa ketiga-tiganya ini sama, kita masih terus mengkomunikasikan bagaimana eh, caranya untuk mengembalikan keamanan sesuatu hal. Mulai dari si Farah ini mengkomunikasikan ke pihak sosmed, ke pihak Instagramnya, meskipun diawali dengan bot, tapi pada akhirnya Farah sampai ke titik di mana dia dihubungkan sama admin Instagram Indonesia. Dia mengupayakan bagaimana caranya akunnya itu bisa cepat balik, meskipun nggak langsung cepat balik juga sih waktu itu. Terus mulai dari selanjutnya komplek-komplek kita yang double security, ada hansipnya, terus ada yang ronda juga sampai tengah malam meskipun udah punya hansip, terus juga akses mobilitasnya yang dibatasin biar orang luar itu nggak sembarangan masuk, dan spanduk-spanduk untuk, karena kita lagi di masa pandemi gitu ya, udah pasti banget di komplek kita tuh ada spanduk yang ngingetin nih untuk rajin pakai masker, terus jangan lupa cuci tangan, itu wajib banget guys, kalian jangan lupa ya pakai masker dan cuci tangan. Jadi eh, semua peristiwa yang kita ceritain ini umum banget di kehidupan sehari-hari, dan udah ketara lah ya, udah kelihatan gitu bagaimana cara apa namanya penerapan komunikasi keamanan dalam kehidupan sehari-hari. Kita udah bahas dari peristiwa, terus kita bakal lanjut nih bahas penyebab atau alasan akun itu mudah teretas gitu ya, mudah dihack. Kenapa sih kita kok bahas ini gitu? Karena kita merasa bahwa akun yang kena hack itu umum banget, lazim banget di kalangan masyarakat Indonesia gitu ya. Udah yang kadang ada aja yang main-main sosmed doang, dia nggak tahu bagaimana caranya jaga security-nya atau mungkin jaga privasinya, yang sering upload konten setiap hari. Itu kan nggak menutup kemungkinan bahwa oknum-oknum jahat itu juga iseng gitu. Jadi pertama kita bakal bahas dulu nih yang umum, penyebab dari akun kena hack. Boleh Ara dilanjut? Silakan. Tapi ya kalau menurut gue pribadi tuh, alasan orang buat ngehack suatu akun ya, entah itu akun sosmed atau apapun, itu ini gak sih subjektif gitu gak sih menurut lo? Kayak ya udah punya alasan pribadi aja, entah itu karena dia emang lagi BU alias butuh uang, terus dia cari-cari kesempatan dari kebisaannya ngehack ini, terus bisa jadi juga karena urusan pribadi kayak perasaan gitu kan. Kayak gue salah satunya yang sempet kayak gitu sekali, dan ya menurut gue iya cukup subjektif aja nggak sih. Sejujurnya gue nggak ngerti ya sama alasan orang-orang yang mau ngehack akun-akun ini, akun apapun itu. Cuma emang yang lazimnya itu alasannya cukup subjektif, kepentingan pribadi dan keuntungan pribadi tanpa mikirin apa namanya efek untuk orang sekitarnya gitu. Padahal itu kalau sampai ketahuan bahkan hukumannya kayak lebih lebih berat aja gitu kan, bahkan sampai denda denda gitu kan ya kalau misalnya kita melanggar UU ITE gitu. Gitu guys, kita mau mau bahas dikit nih dari sumber yang kita baca. Ada dari mana Ra sumbernya? Ya kita jadi tuh nemuin dari hasil riset lagi nih, lagi-lagi nggak bosen-bosennya kita riset dulu. Anak riset. Iya soalnya kan harus ini ya, harus Berdasarkan fakta. terpercaya ya, harus Mm-mm. terpercaya, harus berdasarkan fakta juga. Jadi kita sempat nemu dari cnnindonesia.com, penyebab dari terhacknya suatu akun itu yang pertama itu dari phishing. Atau kalau yang kalian nggak tahu tuh, jadi phishing ini kayak teknik penipuan yang jadi kita mancing si korban buat masukin data pribadi, kayak data akunnya, entah itu username-nya sama passwordnya juga
ke situs palsu. Karena kan lu suka nemu nggak sih yang link-link clickbait yang tampilannya apa tapi pas lu klik isinya apa gitu, dan lu suka dirujuk buat nge-login dulu buat Iya lu bisa benar, sering buka. banget sih. Gue kadang-kadang kalau buka home Google nih lagi searching apa gitu ya, misalnya mau download drakor nih, terus ada aja tuh iklan kecil-kecil mini-mini di samping kanan kiri atas bawah gitu, tulisannya misalnya apa namanya, ada pinjaman online gitu kan, sekarang lagi booming banget tuh Iya ya bener pinjaman banget. online yang ilegal, yang KW-KW. Kalau misalnya orang yang bener-bener BU bagaimana gitu, dia pasti kan nggak sengaja coba klik nih, tahu-tahu pas diklik bukan ke web si pinjaman online tersebut, tapi bisa aja ke, biasanya kalau di web itu seringnya ke situs judi online, itu sering banget. Jadi karena cover dari iklannya misalnya adalah pinjaman online, tapi pas kita klik cover tersebut masuknya ke judi online, itu udah nggak apa sih, nggak sejalan banget ya kan. Jadi itu bisa dibilang salah satu contoh dari link yang clickbait, alias apa yang kita lihat nggak sama nih, setelah kita klik linknya itu beda. Itu contoh penipuan wajar di internet, itu umum banget. Oke, boleh dilanjut. Oke, yang kedua ada menebak password. Ya seperti yang kalian mungkin suka lakuin juga kali ya, kalau misalkan kalian lupa password akun sosmed kalian, pasti kan kayak nebak-nebak nih, ih apa ya, kira-kira apa ya, ini benar kali ya password yang ini gitu, dicoba-coba aja tuh yang sekiranya mendekati atau emang bahkan itu yang jadi password kalian. Apalagi buat kalian-kalian juga yang kelupaan buat nyatet di notes gitu kan, pasti adalah kalanya ketika kalian lupa pasti kalian nebak-nebak. Dan itu juga berlaku ternyata buat para hacker-hacker yang mau coba ngebuka akun sosial media orang lain. Jadi dia bisa nebak password yang memungkinkan buat dia ngebuka itu akun. Karena sistemnya tuh kadang ini sih ya, coba-coba berhadiah gitu. Lu nyoba-nyoba tapi ternyata bisa kebuka kan. Wow gitu, berhasil buat diretas akunnya jadi gampang. Iya Karena benar. dulu gue juga gitu. Iya, kalau hacker yang pro banget mungkin ya, dari nama akun Instagramnya aja nih. Dia searching nama akun Instagramnya si A. Langsung terlacak tuh semua. Riwayat dia buka sosmed di mana, pakai HP apa, pakai laptop apa, device-nya apa gitu. Sampai alamat IP-nya udah kelacak. IP, ya Allah aku Indonesia banget. Alamat IP guys, maaf. Alamat IP-nya tuh sampai kelacak. Itu cuma dari nama akun Instagram. Itu untuk hacker yang pro mungkin sampai sejauh itu, dan mereka nggak usah pakai menebak password udah pasti bisa meretas akun gitu ya. Tapi kalau untuk orang awam kayak kita nih yang kepo-kepoin X, contohnya kayak Farah, mungkin mungkin nih sebelum jadi X mereka tukeran akun, alias akun sendiri sama-sama tersambat di HP pasangan gitu. Terus jadinya kan kalau kayak gitu pasti kita tahu passwordnya. Terus pas udah jadi X, ih kepo, nih orang kenapa tiba-tiba mutusin gue, mungkin gitu ya, mau tahu, terus mau buka jadi nebak-nebak passwordnya apa, salah, terus ketahuan lagi, nggak jadi ngehack deh, nggak seru gitu. Mungkin kalau untuk orang yang awam kayak gitu sih umumnya, mereka pernah sama-sama nyangkutin akun IG masing-masing, terus pas udah nggak bareng jadi keponya kayak gitu, pasti kebanyakan nebak-nebak password. Karena temen gue juga ada pernah kayak gitu, dan tapi temen gue berhasil guys. Wow. Padahal dia udah Wow. ex lama banget, tapi emang cowoknya masih suka hubungin. Tapi gak tau, temen gue itu pro banget emang, padahal dia cuma nebak-nebak. Dan itu nebak nggak cuma satu password, dia bisa nebak sampai 5 password kalau nggak salah, dan berhasil semua. Dan temen lu ini cewek? Cewek. Wow. Temen gue cewek, mantap. Wow. Boleh juga kemampuannya, tapi jangan disalahgunain juga lah ya. Emang serem banget gak sih sekarang ini tuh, apa-apa bisa dilacak terus di hack. Oke, next. Sekarang yang ketiga itu ada terinfeksi software jahat. Jadi contoh gampangnya mah mungkin dari flashdisk gitu kali ya. Kalau misalkan punya flashdisk, terus kan namanya flashdisk kadang suka udah nyolok dari laptop sendiri. Ya kalau laptop sendiri mah nggak apa-apa gitu, mungkin bersih juga. Tapi kalau misalnya udah nyolok-nyolok kesana kemari, Apalagi di
di warnet gitu. Di PC warnet maksudnya ya Iya, guys. di fotokopian. Itu Heeh. kan jadinya bisa jadi aja nih komputer nggak bersih, akhirnya masuk virus yang kita nggak tahu virusnya apa. Apalagi orang Mm-mm. yang awam banget yang nggak paham tentang coding lah segala macem, itu bisa aja tuh dimasukin virus yang emang bisa buat meretas data-data kalian gitu kan. Jadi ya ini jadi salah satu hal yang bahaya juga sih, yang mungkin masih apa ya, nggak sedikit orang yang nyepelein gitu. Kayak sekarang kan ada aplikasi yang buat pembersihan virus gitu ya, Mm. yang semadaf semadaf gitu, kayak Iya, orang kalau tuh di laptop Smada. Kalau di handphone biasanya kayak, kalau di handphone gue pribadi sih namanya Phone Master gitu sih namanya. ya jadi kayak ayo udahlah, udah ada aplikasi yang bisa ngebersihin virus ini, jadi santai aja. Padahal mah sebenarnya nggak seefektif itu juga gitu buat ngandelin aplikasi yang kayak gitu. Dan yang terakhir, penyebabnya itu tidak memasang TFA alias OTP. Kalau kalian asing ya sama dari TFA TFA ini apa, itu dia kayak OTP. Maksudnya apa tuh? Jadi kan kalau kalian bikin akun gitu ya, bikin akun kadang misalnya masukin nomor telepon, suka ada tuh kode verifikasi yang dikirimin ke nomor telepon kalian. Nah itu kode OTP. Jadi emang apa ya, kadang suka ada peringatan gitu nggak sih, suka ditulis jangan beritahu kode OTP Iya, Anda ke orang iya lain. benar. Nah itu emang bener-bener jangan dikasih guys, karena itu cuma kalian aja yang boleh tahu kalau data kalian semuanya mau aman. Oke, dari 4 penyebab tadi kita udah bahas, terus kita bakal lanjut nih. Gimana sih upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan pengamanan apapun itu ya, tapi di sini lebih lebih cenderung kita bahas masih ke akun ya, sebuah akun gitu sih, entah itu akun sosmed atau akun email atau akun apapun lah, apapun yang kita harus mengharuskan kita membuat akun gitu. Di sini gue sama Farah masih pakai sumber dari cnnindonesia.com mengenai upaya yang bisa dilakukan. Itu yang pertama, menggunakan password yang unik dan beragam. Mungkin di sini gue menyarankan bahwa kita pakai password jangan mudah-mudah banget gitu. Contohnya, janganlah pakai password yang pakai nama kita, nama tengah, nama belakang, nama depan gitu, atau pakai tanggal bulan tahun lahir, karena pasti kan teman-teman sekitar tuh tahu nama kita siapa, tanggal bulan tahunnya tahu, dan itu nggak menutup kemungkinan kalau teman makan teman gitu. Jadi ada baiknya kita kita mencegah gitu, tulis aja pakai nama nama samaran mawar misalnya gitu, atau pelaku boraks, nggak apa-apa kan. Mereka nggak bakal debak juga bahwa ih nama samarannya apa ya, dia nggak pernah cerita lagi kalau punya nama samaran gitu. Nggak, jadi tidak semua orang tahu. Gue menyarankan kayak gitu sih, tapi di sisi lain memang ada orang yang sengaja bikin password itu sama semua, soalnya daripada nanti gue lupa ya kan, password beda-beda, ya udahlah gue Can samain relate aja sih passwordnya. sama orang pelupa gitu ya, kayak relate abis. Gue juga hampir semua akun passwordnya sama, cuma kalau hal ini mungkin dibalikin aja nih ke teman-teman sekalian, bagaimana cara mengatasinya kalau misalnya pakai passwordnya sama semua. Mungkin di agak di privacy kali ya dari teman-temannya. Terus kalau misalnya pakai password yang beda-beda, itu di apa Catat. sih ya, diminimalisir kayak dengan mencatat di diary kayak, atau misalnya di note HP, atau misalnya di screenshot sekalian. Kan kalau screenshot tuh bisa tersave di memori tuh, memori HP kan bisa dipindah-pindahin, tapi kalau misalnya note note itu kan bener-bener terekam di HP aja. Nah terus kalau dari gue juga sarannya mungkin lo bisa variasiin gitu, dimodif-modif kan, gak cuma barang-barang kayak motor gitu yang bisa dimodif, password juga bisa dimodif guys. Jadi kalian bisa tambahin aja, entah itu dicampur sama angka, terus sama kayak karakter-karakter, misalkan underscore atau titik atau koma, terserah kalian lah gitu. Jadi selain alfabet tuh ada varian lainnya juga, mungkin itu bisa bisa jadi referensi lah buat kalian supaya bikin password yang unik gitu dan beragam juga tentunya. Terus yang kedua apalagi nih Nes? Yang kedua itu ada hapus atau logout akses di pihak ketiga atau
outer device, aduh bahasa Inggris. Pokoknya intinya kita nih kan kadang-kadang nih di circle pertemanan ya kan sering banget kita numpang buka IG lah, atau numpang Bener banget. buka Twitter atau buka Facebook gitu ya, numpang di HP dia. Mm-mm. Nah terus kalau fitur aplikasi sekarang itu, kalau misalnya kita udah numpang di HP orang, meskipun kita udah logout itu masih ada jejaknya, alias jejaknya itu lebih mudah, kita nggak usah masukin username sama password lagi, kita cuma tinggal klik masuk ke akun Anisia misalnya kayak gitu, itu udah tinggal klik itu doang, itu udah masuk ke akun si orang tersebut. Jadi cukup riskan memang kalau misalnya kita login di HP orang atau di device lain gitu. Jadi mendingan bener-bener dihapus jejaknya, biar nggak gampang dibuka sama orang lain gitu. Sama kalau misalnya login di website juga kayak gitu. Oke, yang ketiga itu ada autentifikasi dua faktor. Jadi ini tuh maksudnya kita itu bikin double security untuk sebuah akun. Kayak misalnya bisa dikonfirmasi melalui email sama nomor. Itu untuk mencegah aja sih. Jadi kalau misalnya email kalian tuh lupa sama password email, nggak bisa buka, otomatis nggak dapat notif apapun dari akun yang kalian autentifikasi sama email, ya itu nanti notifnya bisa masuk ke SMS kayak gitu. Cukup cukup efektif sih kalau kalau dari sisi kayak gitu ya. Mungkin apa ada pengalaman pernah Ara mengautentifikasi dua faktor nih? Pernah sih, ya itu tadi semenjak yang kejadian si IG gue ini login di Singapura tuh gue langsung buru-buru kan ganti password juga, terus langsung nge-privacy akun. Kan dulunya ini ya nggak digembok gitu akunnya, terus sekarang jadi gue gembok. Terus autentifikasi dua faktor juga nih, gue nyantumin email yang terbaru gue sama nomor telepon gue, jadi cukup aman sih. Berarti notif dari akun-akun tersebut masuk ke email sama nomor lu dong, kalau misalnya dua-duanya aktif gitu email sama nomor lu. Iya, tapi lebih condongnya sih notifnya pakai ke yang si email, jadi masuk ke kotak masuk email gua Gitu. tuh. Soalnya udah apa ya, bisa dibilang ini tuh trust issue nggak sih? Karena udah kapok gitu loh Iya guys. bener-bener. Lanjut. Tautkan dan cek email pribadi. Ini maksudnya gimana ya, Beb? Jadi kan suka ada tuh ya, kalau misalkan salah satu lah Instagram gitu, di settingannya itu lu bisa masukin email lu gitu. Nah nanti lu konfirmasi deh email lu itu bener email lu atau enggak gitu, dan kalau misalkan udah terverifikasi atau terkonfirmasi lah gitu, ya udah nanti kalau misalkan ada apa-apa yang mungkin keanehan yang terjadi di akun lu, itu pemberitahuannya bisa langsung masuk ke email lu sendiri gitu. Dan lu juga harus sering-sering kayak ngecek akun email lu, karena kan kalau di Gmail suka ini gak sih, lu suka ada apa, notifnya tuh suka nggak muncul. Iya, tahu ada di spam atau misalnya ada di apa ya, Bu? Biasanya sih di spam, sama satu lagi tuh gue lupa, ada di email. Pokoknya tuh nggak masuk ke kotak masuk gitu. Jadi kayak bener-bener harus ngecekin semua tools yang ada di email untuk ngecek, siapa tahu notifnya tuh emang nggak masuk ke kotak masuk, malah masuknya ke spam kayak gitu. Yap, dan kita masuk ke poin terakhir, yaitu hindari membuka pesan dari orang yang tidak dikenal atau anonim, atau link-link yang sembarangan lah itu. Kalau bisa kalian semua jangan asal dibuka atau asal ladenin, karena itu juga bisa jadi riskan gitu loh. Mungkin ada pengalaman pribadi dari hal apa nih, poin yang ini. Kalau gue ada waktu itu, jadi dari aplikasi Kesehatan. dalam negeri, iya, tentang kesehatan gitu, lo tahu ya. Karena Farah udah pernah cerita guys sebelum sama gue gitu, terus gue kayak mau lebih mengulik di sini. Ya, jadi dari salah satu aplikasi kesehatan gitu. Jadi ini punya dalam negeri, ini lokal banget, produk lokal ya. Jadi si aplikasi ini bisa dibilang ratingnya itu udah cukup bagus gitu loh, karena emang sih membantu banget gitu ya dalam kita mungkin sekedar nanya-nanya sama pihak dokter, terus beli-beli obat kalau kita lagi nggak bisa kemana-mana, nanti kan diantar gitu ya ke rumah. Itu membantu banget. Cuman eh, kendalanya tuh atau kekurangannya, data kalian tuh bisa bocor kali ya. Soalnya pernah kejadian, jadi waktu itu gue baru banget nih bangun tidur,
ya namanya baru bangun tidur kan, ya nyawanya belum kumpul. Terus tuh ada yang nelpon gue, nomornya itu emang gak dikenal. Nggak dilihat lah gitu nomor siapa gitu, Iya, main dan angkat aja. gue pikir waktu itu tuh temen kuliah gue kan biasa suka nelpon gitu ngingetin ada kelas nih, lu udah bangun apa belum gitu. Nomor gue nggak di save guys sama dia maksudnya. Ya Lanjut. gitu, terus gue sempat mikir ini nomor siapa ya, oh mungkin nomor Anes kali ya gitu, karena memang ada satu nomor telepon yang pas itu lupa gue save. Akhirnya udah gue angkat tuh, pas gue angkat ternyata ini dari oknum si pihak aplikasi itu, dia mengatasnamakan aplikasi itu sih guys. Jadi ya udah sempet gue ladenin gitu beberapa menit, dan dia ini kayak nanya-nanya biodata gue, termasuk kayak konfirmasi nomor telepon, terus nama, habis itu juga email, ya hal-hal yang kayak gitulah gitu. Dan ya gue di situ masih mikir kayak, oh ya udah ini kan staff dari si aplikasi ini ya, berarti dia megang data gue, jadi masih ya udahlah wajar dia tahu gitu. Gue nggak yang berpikiran kalau ini tuh penipuan awalnya. Terus sampai akhirnya dia bilang kalau gue ini dapat voucher DBD sebanyak 2 juta. Lu bayangin itu kan lumayan banget ya, dan setiap orang tuh kayak dapet gitu. Terus ya udah gue ya masih iya aja, dan sampai akhirnya dia minta nomor rekening gue. Dan ini maksa banget, bener-bener maksa. Kan jadinya aneh gitu, nggak mungkin kalau ini gak sih dari yang staff aslinya tapi maksa kayak gitu. Iyalah, dan apalagi nggak nomor mungkin. rekening. Ya pokoknya kayak gitu deh. Akhirnya awalnya sih gue bilang gue punya nomor rekening, tapi di jawaban gue kedua gue nggak punya nomor rekening. Alias di situ gue udah tersadar sepenuhnya kalau gue ini lagi mau ditipu lewat nomor yang tidak dikenal. Dan ya udah dari situ gue semakin kayak cukup takut gitu ya, cukup kurang percaya lagi sama yang namanya sosial media kayak gitu-gitu. Nomor nggak dikenal gitu, jadi Ya. mungkin lebih memprotek diri aja untuk nahan gitu. Kalau yang nggak kenal tuh nggak usah ditanggepin kayak gitu. Tahu juga kalau misalkan emang nomor itu nggak dikenal terus nggak lu angkat-angkat, pasti kan kalau emang dia temen lu atau saudara lu, keluarga lu, pasti bakalan ini nggak sih, bakal SMS gitulah, Iya. tolong angkat dong apa gimana gitu. Iya benar. Ya kayak gitu guys. Jadi kita kan udah bahas nih tadi poin terakhir ternyata di podcast kita kali ini. Terus kita udah nggak ada lagi topik yang mau dibahas karena memang udah habis. Sekian yang bisa kita bahas saat ini. Oh ya, sebelumnya gue mau ngasih dikit apa sih quotes. Enggak deh, nggak bisa dibilang quotes, gue nggak jago bikin quotes soalnya. Jadi kayak gue coba mau bilang bahwa keamanan paling tinggi itu ya berasal dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita aja dulu. Kalau misalnya belum bisa menciptakan keamanan untuk orang lain atau orang sekitar atau bahkan keluarga sendiri, ya udah mulai aja dari diri sendiri. Karena diri sendiri kalau nggak aman, yang rugi kan juga diri sendiri gitu. Jadi mulai dari diri sendiri, kita menjaga keamanan demi kebaikan dan keamanan diri sendiri serta orang lain di sekitar. Terus udah, gue coba bisa bikin quote segitu guys. Jadi kita cukup di sini. Kalau misalnya mau sharing, mau nanya, mau komen, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah yang tersedia. Nanti kita diskusi bareng-bareng, lanjut di komen. Apa ya, closingnya gimana ya? Ya intinya guys, kalian stay safe karena dunia sekarang apalagi gitu kan udah yang seenggak aman itu sebenarnya. Jadi tetap berhati-hati, dan see you in next episode on Popokes. Bye bye. Gue Anes, Gue Farah. Kita Pamit pamit. umur diri. undur guys maksudnya. Typo, maaf guys. Yaudah, bye bye.